Tentara Rusia dan Turki bersatu di Suriah. Militer Amerika kejepit. Militer Rusia dan Turki akhirnya bergabung lagi untuk melakukan patroli bersama di Idlib, Suriah. Informasi resmi yang didapatkan Viva Militer dari Departemen Pertahanan Turki, kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian untuk melakukan patroli bersama di Jalan Raya M4, Kota Idlib. Dalam perjanjian itu disebutkan, tak cuma Angkatan Darat saja yang akan melakukan patroli bersama, tetapi juga pasukan Angkatan Udara militer kedua negara yang bertugas di Suriah. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi serangan teror pemberontak milisi Kurdi. Menurut perjanjian atau protokol Federasi Turki-Rusia, patroli darat gabungan TUR RF ke-24 di Jalan Raya M4 di Idlib yang meliputi seluruh rute antara Trumbah dan Ain al-Hafer dilakukan dengan partisipasi elemen darat dan udara. Demikian tulis Departemen Pertahanan Turki. Kabar terbaru, patroli gabungan militer Rusia dan Turki ternyata cukup manjur dan membuahkan hasil. Sebanyak 20 milisi teroris YPG PKK diringkus saat beraksi di wilayah Olive Branch. Pihaknya terus bekerja untuk keamanan perbatasan dan untuk perdamaian dan keamanan saudara-saudara di Suriah. Sebenarnya, patroli bersama pernah digelar setelah Rusia dan Turki menyepakati gencatan senjata atas konfrontasi bersenjata di Idlib beberapa bulan lalu. Namun semua rencana itu sempat buyar setelah sering terjadi kesalahpahaman. Sementara itu, dengan kembali bersatunya tentara kedua negara, maka dipastikan posisi tentara Amerika yang berada di Suriah semakin terjepit. Perlu diketahui, dalam beberapa waktu belakangan ini, tentara Amerika dan Rusia kerap terlibat aksi saling hadang. Bahkan tentara Rusia sempat mengusir militer Amerika untuk segera angkat kaki dari Suriah. Keberadaan tentara Amerika Serikat di Suriah memang menjadi sebuah pertanyaan besar, karena pemerintah Suriah di bawah pimpinan Bashar al-Assad tak pernah meminta bantuan keamanan dari Amerika. Sejauh ini diketahui Amerika mengerahkan pasukan ke Suriah hanya untuk mengamankan ladang-ladang minyak dan diduga bersekutu dengan kelompok teroris. Gara-gara rudal Rusia, Turki bisa diperangi oleh Amerika dan NATO. Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat secara diam-diam memblokir penjualan senjata ke Turki. Langkah ini diambil sebagai konsekuensi usai Turki membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Trump dari Rusia. Menurut laporan yang BBC, dikutip dari Viva Militer, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan perwakilan Rusia menandatangani kesepakatan pembelian rudal sistem pertahanan udara S-400 pada 2017 lalu. Dalam kesempatan itu, Turki menggelontorkan dana sebesar 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 36,9 triliun rupiah untuk mendatangkan senjata canggih buatan Rusia. Amerika pun memberikan respon keras terhadap Turki usai kerjasamanya dengan Rusia. Langkah tegas Amerika ditunjukkan dengan mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35 Lightning II. Amerika Serikat menendang Turki. F-35 tidak bisa hidup berdampingan dengan platform pengumpulan data intelijen Rusia yang akan digunakan untuk mempelajari kemampuannya yang canggih. Demikian kata juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham. Yang terbaru, seorang anggota Kongres dari Partai Republik Amerika Serikat, Michael McCaul, menegaskan bahwa apa yang dilakukan Turki tidak bisa diterima. Sebab kerjasama Turki dengan Rusia dianggap telah merusak misi Pakta Atlantik Utara atau NATO untuk mencegah agresi Rusia. Pembelian S-400 Rusia oleh Turki tidak bisa diterima dan merusak misi NATO untuk mencegah agresi Rusia. Pemerintah harus memberlakukan sanksi yang diwajibkan oleh hukum dalam menyikapi pembelian ini. Demikian kata McCaul dikutip dari Viva Militer dari CNN. Menurutnya, Turki harus membalikan arah setelah tindakan destabilisasi ini untuk memperbarui kepercayaan Amerika Serikat dalam hubungan pertahanan. Armada gugus tugas Angkatan Laut Prancis yang terdiri dari kapal Prancis Tonnerre dan fregat Lafayette hari ini sudah tiba di perairan Mediterania. Kapal perang Prancis itu dikabarkan sudah bertemu dengan 4 kapal perang Angkatan Laut Yunani di wilayah Laut Mediterania Timur
atau wilayah yang sama dengan operasi militer Navtex Turki yang dianggap ilegal oleh Yunani. Namun sayangnya, pihak otoritas Yunani tidak mengatakan kedatangan kapal perang Prancis itu untuk membantu Yunani dalam menghadang kegiatan militer Turki di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Yunani itu. Otoritas Yunani berdalih, pertemuan kapal perang Prancis dan Yunani di Laut Mediterania itu dalam rangka latihan Angkatan Laut Gabungan dalam konteks kerjasama tetap militer antara Yunani dan Prancis. Latihan tersebut termasuk manuver progresif, item perencanaan bisnis bersama, pertukaran citra taktis, komunikasi, serta kerjasama pesawat dan membantu meningkatkan tingkat kesiapan operasional, kemampuan tempur, dan kerjasama para peserta dalam konteks sekutu. Demikian bunyi pernyataan otoritas Yunani, dikutip dari Viva Militer dari media Yunani. Dalam pernyataannya, otoritas Yunani menyebutkan, Angkatan Laut Yunani telah mengerahkan 4 kapal perang jenis fregat, yaitu fregat Yunani Spetsai, fregat Aegon, fregat Limnos, dan fregat Kontoloris. Sementara 2 kapal perang Perancis yang melakukan aktivitas bersama Yunani adalah fregat Perancis Tonnerre dan fregat Lafayette. Diberitakan Viva Militer sebelumnya telah mengirim 2 pesawat tempur Rafale dan pesawat pengangkut militer CH-130 di Pangkalan Udara Souada, Siprus. Kedatangan armada tempur Prancis itu sehari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan meningkatkan kehadiran militernya di Mediterania Timur untuk mendukung kawasan ZEE Yunani. Macron juga meminta Turki untuk menghentikan eksplorasi minyak dan gas di perairan sengketa yang telah meningkatkan ketegangan dengan Yunani.